Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas analisis pelanggaran etika profesi akuntansi pada kasus PT Graphier International Tbk. Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata pentingnya etika dalam profesi akuntansi. Mari kita simak bersama. Kita mulai dulu dari latar belakang. Akuntan publik memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan. Etika profesi menjadi pilar utama untuk menjaga kepercayaan publik. Namun, kasus PT Graphier membuktikan bahwa pelanggaran etika masih bisa terjadi meskipun sudah ada standar yang jelas. Pelanggaran etika yang terjadi dalam kasus ini ditemukan beberapa pelanggaran etika profesi, yaitu yang pertama pelanggaran tanggung jawab profesi. Auditor gagal menjaga kepercayaan publik dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Yang kedua, pelanggaran prinsip objektivitas karena adanya keberpihakan kepada perusahaan yang diperiksa. Yang ketiga, adanya manipulasi laporan keuangan dengan penggelembungan penjualan aset dan piutang secara sengaja. Kronologi singkat, kasus ini bermula tahun 2004 ketika laporan keuangan PT Graphier diaudit dan obligasi dan pinjaman dari Bank Mandiri disalahgunakan. Pada tahun 2006, Bapepam menemukan adanya penggelembungan aset hingga ratusan miliar rupiah. Akibatnya perusahaan gagal membayar utang dan obligasi dan auditor dikenal sanksi. Analisis permasalahan ada 4, yaitu yang pertama konflik kepentingan antara auditor dan manajemen, yang kedua kurangnya kompetensi dan profesionalisme auditor, yang ketiga adanya bukti transaksi yang dilaporkan, dan yang keempat pengawasan internal dan eksternal yang lemah. Solusi permasalahan juga ada 4, yaitu yang pertama peningkatan pengawasan dan pemberian saksi tegas, yang kedua pendidikan dan pelatihan etika profesi secara berkala, yang ketiga audit ulang oleh pihak independen, dan yang keempat penguatan sistem pengendalian internal. Perkenalkan, nama saya Rifki dengan NIM 2319 0056. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama, terdapat pelanggaran serius terhadap etika profesi akuntansi. Yang kedua, auditor lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau perusahaan. Yang ketiga, kerugian tidak hanya pada perusahaan, tetapi juga negara dan publik. Yang keempat itu pentingnya penerapan integritas, objektif, dan profesi akuntansi. Sekian, terima kasih. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan saran, yaitu ada 4. Yang pertama auditor terbagi dari 3, yaitu 1. Tingkatan kompetensi dan independensi. Audit harus memiliki kompetensi yang tinggi dan independensi yang kuat untuk melakukan audit dengan efektif. Yang kedua, gunakan teknologi audit. Audit dapat menggunakan teknologi audit untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas audit. Yang ketiga, fokus pada risiko. Audit harus fokus pada risiko yang tinggi dan melakukan yang lebih mendalam pada area tersebut. Yang kedua itu perusahaan. Perusahaan itu terbagi dari 3 tingkat. Yang pertama itu tingkatan transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan harus transparan dalam melakukan kegiatan bisnis dan akuntabel dalam mengelola keuangan. Yang kedua, implementasi sistem pengendalian internal. Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengelola risiko dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, fokus pada keberlanjutan.
Perusahaan harus fokus pada keberlanjutan dan melakukan kegiatan bisnis yang bertanggung jawab. Terus yang ketiga itu ada regulator. Regulator, tingkatan regulasi dan pengawasan. Regulator harus memiliki regulasi yang jelas dan melakukan pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan perusahaan. Fokus pada perlindungan. Yang kedua, fokus pada perlindungan investor. Regulator harus fokus pada perlindungan investor dan melakukan langkah-langkah untuk mencegah penipuan dan kecurangan. Kolaborasi dengan stakeholder. Regulator harus berkolaborasi dengan stakeholder lainnya untuk meningkatkan efektivitas regulasi. Yang terakhir, pendidikan. 1. Tingkat kesadaran etika. Pendidikan harus meningkatkan kesadaran etika dan nilai-nilai yang baik pada siswa atau mahasiswa. Yang kedua, fokus pada pengembangan kompetensi. Pendidikan harus fokus pada pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Yang ketiga, integrasi teknologi. Pendidikan harus mengintegrasi teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.